Dengan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Ferdy Sambo seperti yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pengadilan Jakarta Selatan hari ini. Menurut keluarga, Sambo layak dituntut hukuman mati. Sangat-sangat kecewa karena sudah anak kami dibunuh secara sadis dan biadab, tetap mereka kukuh atau kekeh mempertahankan fitnah kepada anak kami, fitnah yang sangat kejam daripada pembunuhan. Kami mohon hukuman yang seberat-beratnya yang setimpal dengan kejahatan mereka. Jadi harapan kami sebagai ibu, mohon jaksa penuntut umum maupun hakim sebagai harapan kami utusan Tuhan di muka bumi ini, kami sebagai umat yang terjolimi, masyarakat yang kecil, orang tua yang telah ditinggalkan anak kami, mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Seturut setimpal dengan perlakuan kejahatan mereka, pembunuhan yang sangat sadis kepada anak kami. Hukuman mati kalau sesuai dengan pasal 340 karena itu adalah terpenuhi persyaratan pasal 340 yaitu hukuman mati terhadap pelaku terdakwa yang membuat pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab terhadap anak kami almarhum Yosua. Sementara itu Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan besok. Sidang keduanya akan digelar secara bergantian. Tuntutan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum besok. Dalam sidang sebelumnya, Putri Chandrawati beberapa kali menangis saat memberikan keterangan. Putri juga bersikukuh dirinya dilecehkan oleh Yosua. Sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, Selain Putri Chandrawati, Richard Eliezer juga akan hadapi sidang tuntutan besok. Dalam sidang sebelumnya, sempat ada perbedaan pernyataan antara Eliezer dan Sambo soal perintah menembak. Menurut Eliezer, Sambo perintahkan untuk menembak Yosua, sedangkan Sambo tetap pada kesaksiannya bahwa perintah yang diberikan adalah hajar, bukan tembak. Para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP pasal 55 ayat 1 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Ferdy Sambo, kemarin terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf jalani sidang vonis atau tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Keduanya dituntut dengan 8 tahun penjara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom. Wakil teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat petang, sampai jumpa. Sidang tuntutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf digelar kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menuntut Kuat dengan tuntutan hukuman penjara selama 8 tahun. Jaksa menyimpulkan Kuat Ma'ruf terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Dan perbuatannya itu dinyatakan telah memenuhi delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap.
Nasib serupa juga dijalani ajudan Verdi Sambo, yakni Ricky Rizal Wibowo. Dalam sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ricky juga dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Menurut jaksa, terdapat beberapa hal yang memberatkan Ricky dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menilai perbuatan Ricky mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka mendalam bagi keluarga. Ricky juga dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan yang tidak pantas dilakukan karena dirinya merupakan penegak hukum. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa yang akan digelar pada pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan.